Kali ini saya mau bagikan kepada Anda tentang bagaimana kita bisa masuk dalam dimensi tanpa batas. Nah, ini sesuatu yang penting sekali kalau kita bisa menangkap rahasia kebenaran firman Tuhan ini, maka batasan-batasan yang sekarang begitu membatasi kita, yang sempit, yang menyesakkan ini akan diperbesar. Sehingga kita bisa mengalami kelegaan, mengalami kelepasan, mengalami ekspansi, dan akhirnya bahkan menjadi tidak terbatas. Seperti firman Tuhan yang berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam Alkitab bahasa Inggrisnya, for with God. With God itu artinya bersama Tuhan. Jadi bukan cuma bagi Tuhan, tapi bersama Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Artinya batasan-batasan yang selama ini begitu sempit mengurung kita, ini dibuka semuanya. Sehingga bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya bacakan dulu satu ayat di dalam Yohanes 3 ayat 34 bagian yang B. Saya bacakan. Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi roh Allah atau yang disebut dengan Roh Kudus itu dikaruniakan kepada kita dengan tidak terbatas. Jadi Allah itu menyediakan rohnya bisa memenuhi kita dengan tidak terbatas. Tapi kita harus menyadari kepenuhan roh Allah, kepenuhan karunia Roh Kudus yang dialami oleh setiap orang itu beda-beda. Tergantung dengan seberapa kita membuka diri kita, tergantung dengan seberapa kelaparan dan kehausan roh kita. Karena Yesus berkata barang siapa yang lapar dia yang dikenyangin. Barang siapa yang haus dia yang dipuaskan. Seandainya ada jamuan makan yang begitu limpah dengan makanan dan minuman yang sangat banyak sekali, maka kita dapat berapa banyak tergantung sama kelaparan kita, kehausan kita. Kalau kita nggak lapar, kita nggak haus, kita cuma incip-incip sedikit saja, minum dikit saja, ya dapat tapi sedikit. Oke, kalau kita lapar luar biasa, kita haus luar biasa sehingga kita makan tambah lagi, minum tambah lagi. Kita akan dapat yang banyak, yang berlipat kali ganda lebih dari orang lain. Nah, kalau makanan secara jasmani ya tentunya ada batasannya ya. Tapi saya mau katakan sama saudara, seperti itu dan lebih dari itu yang namanya karunia Roh Kudus yang Allah mau berikan kepada saudara dan saya. Tergantung dengan seberapa kita rindu akan kepenuhan Roh Kudus. Seberapa kita itu mau terus mengejar kepenuhan Roh Kudus yang lebih dan lebih lagi. Ada orang-orang yang sudah cukup puas dengan kepenuhan Roh Kudus dalam takaran yang kecil. Ya sudah, sampai segitu aja. Sedikit, kecil. Manifestasi Roh Kudus bukan gak ada, tapi kecil, sedikit. Tapi ada juga di dunia ini orang-orang yang membuka dirinya lebar-lebar, ngejar Tuhannya sungguh-sungguh, punya kelaparan, kehausan roh yang begitu besar. Sehingga mereka mengalami kepenuhan roh Allahnya dalam takaran yang sangat besar, lebih dari orang rata-rata, dan melalui hidup mereka inilah manifestasi kuasa Roh Kudus itu begitu dahsyat, itu kayak di luar pikiran dan bayangan orang Kristen rata-rata yang sama-sama dipenuhi Roh Kudusnya, tapi takarannya jauh berbeda. Saya perhatikan dalam kehidupan Pastor David Yonggi-cho, mendiang saudaraku ya, almarhum ya, karena sudah dipanggil pulang ke surga. Tapi kalau Anda perhatikan, dia ini orang yang punya kehausan akan kepenuhan Roh Kudus yang begitu rupa. Ya, demikian juga dengan Pastor Adeboye. Dia juga punya kelaparan dan kehausan yang begitu luar biasa. Dua-duanya sama-sama menggembalakan gereja. Dan pernah suatu saat dua-duanya sampai pada titik batasan kekuatan mereka secara manusia. Mereka sudah melakukan semua yang bisa mereka lakukan.
untuk memimpin gereja, untuk mengembangkan gereja, tapi sudah mentok. Ya, Pastor Yonggi Cho mentok sampai di angka 3.000 jemaat, terus berhenti. Sudah nggak bisa berkembang sama sekali. Pastor Adeboye, seingat saya, dia mentok di angka 1.000 jemaat dan sudah nggak bisa bertumbuh lagi. Dan di momen yang seperti itu mereka berseru-seru sama Tuhan. Dan yang luar biasa, Tuhan ngasih rema yang sama kepada mereka. Yaitu rema tentang bangsa Israel yang mau makan daging di padang gurun itu, di padang pasir itu. Dan kemudian Tuhan mengirimkan angin Roh Kudusnya untuk membawa burung puyuh yang jumlahnya sangat banyak sekali. Sehingga mereka walaupun di padang gurun, tapi mereka bisa makan daging sampai kenyang. Nah, terus Tuhan ngomong sama Pastor Yonggi Cho dan Pastor Adeboye. Tentunya di waktu yang berbeda ya, tempat yang berbeda juga. Tapi remanya sama, Tuhan ngajarinnya sama. Coba pikir, kalau bangsa Israel dan Musa ngejar-ngejar burung puyuh dengan kekuatan mereka sendiri. Berapa banyak yang mereka bisa dapat? Ya mungkin sangat sedikit. Atau mungkin bahkan mereka nggak bisa menangkap apa-apa. Pokok intinya sangat sedikit. Tuhan ngomong, seperti itulah kalau kita ini berjuang dengan kekuatan manusia. Terbatas, sangat kecil, sangat sedikit. Sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan yang mengirimkan anginnya berhembus, angin Roh Kudusnya berhembus, membawa burung-burung puyuh itu, tiba-tiba yang harusnya sedikit, sekarang di perkemahan orang Israel melimpah, jauh lebih banyak dari yang mereka butuhkan, jauh lebih banyak dari yang mereka pikirkan dan harapkan. Tuhan berikan kepada mereka. Di situ Tuhan ngomong sama Pastor Yonggi Cho, Pastor Adeboye, bahwa kalau memimpin gereja dengan kekuatan sendiri, berjuang dengan kekuatan sendiri, bekerja dengan kekuatan sendiri, terbatas. Tapi kalau kita ngerti gimana connect dengan Roh Kudus, begitu Roh Kudus yang bekerja, begitu Roh Kudus ambil alih, begitu Roh Kudus yang berhembus, maka kita akan dibawa masuk dalam dimensi tanpa batas. Yang tidak bisa kita raih dengan kekuatan kita, Tuhan bisa kerjakan dengan kuasanya yang tidak terbatas. Oke, jadi sejak saat itu gereja Pastor Yonggi Cho bertumbuh dari yang tadinya stuck di angka 3.000, tiba-tiba jadi 10.000, 20.000, 80.000, sampai 1 juta jiwa. Kenapa? Karena Holy Spirit yang bekerja. Pastor Adeboye ngalami bahkan lebih lagi, sampai belasan juta jiwa. Coba Anda renungkan itu. Dan itu tidak ada batasan. Kalau kita percaya Roh Kudus yang sama juga bisa bekerja dalam hidup kita, dalam gereja kita, dalam kelompok sel kita, dalam pelayanan kita. Juga di dalam pekerjaan saudara, di dalam keuangan saudara. Melakukan hal-hal yang buat kita kayaknya impossible banget. Kayaknya nggak mungkin lah itu. Gak bisa lah, itu bukan kelasnya kita. Tapi kalau kita tahu bagaimana connect dengan Roh Kudus, bergerak dengan Roh Kudus, kita akan dibawa masuk dalam dimensi tanpa batas. Oke? Jadi hari ini saya mau bagikan kepada Anda bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan Roh Kudus, connect dengan Roh Kudus, bergerak dengan Roh Kudus, sehingga saudara dan saya bisa dibawa masuk di dalam dimensi tanpa batas itu. Ya, saya mulai dari yang pertama dulu. Biasakan komunikasi dengan Roh Kudus sesering mungkin. Ya, saudara biasakan untuk ajak bicara Roh Kudus. Ada sapa Roh Kudus. Kalau bangun pagi, good morning Holy Spirit. Selamat pagi Roh Kudus. Ya, terus kemudian di dalam semua aktivitas saudara, di dalam saudara berpikir, di dalam benak saudara sendiri, daripada berpikir sendiri, Anda lebih baik berpikir dan komunikasi, bicara, ngomong sama Roh Kudus. Tanya sama Roh Kudus. Berseru, berdoa sama Roh Kudus. Sepanjang hari. Malam hari tidur ngomong selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Jadi di dalam kehidupan saudara sehari-hari, coba sekarang saudara jawab saya. Siapa orang yang paling sering bicara sama saudara? Mungkin pasangan saudara. Ya mungkin anak saudara, orang tua saudara.
Mungkin teman saudara atau rekan kerja saudara, mulai hari ini saya ajak Anda untuk ambil komitmen lebih daripada orang itu. Saudara bicara dengan Roh Kudus. Bicara aja dalam hati saudara. Ngomong aja saudaraku dalam hati saudara. Nanti Anda akan terheran-heran. Ketika sudah terus membiasakan ngomong dengan Roh Kudus seperti itu, tiba-tiba kepekaan rohmu akan meningkat dengan drastis. Tadinya kayak Anda ngomongan sendiri. Tapi sementara Anda ngomongan, Anda lebih dekat, lebih fokus dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menjadi pribadi yang semakin nyata. Kalau dulunya Roh Kudus cuma ada di gereja, seminggu sekali kita ngomongan sama Roh Kudus, menyembah Roh Kudus. Sekarang tiap hari kita ngomongan sama Roh Kudus. Kita curahkan isi hati kita, unek-unek di hati kita. Kita curahkan sama Roh Kudus, curhat sama Roh Kudus. Apa yang di pikiran kita, ide-ide kita diskusi sama Roh Kudus. Dia akan jadi pribadi yang nyata. Dan dia akan membukakan telinga roh kita untuk bisa mendengar suaranya. Dan tiba-tiba Anda akan ngalami Tuhan itu, Roh Kudus itu pribadi yang begitu hidup, begitu nyata dalam kehidupan saudara. Kalau sudah seperti itu, get ready. Anda siap-siap. Karena saudara akan dibawa masuk ke dalam dimensi yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Apa yang tadinya tidak mungkin, sekarang Roh Kudus akan buat jadi mungkin. Apa yang tadinya tidak bisa, Tuhan akan mampukan Anda jadi bisa. Karena itu, ayo saya ajak saudara. Biasakan komunikasi sesering mungkin sama Roh Kudus. Ya, dan bukan cuma komunikasi bahasa Indonesia ya. Tapi saya ajak saudara juga belajar komunikasi sama Roh Kudus dalam bahasa roh. Oke, waktu kita terima baptisan Roh Kudus, kita diberikan karunia berbahasa roh. Saudara pakai itu. Seperti Rasul Paulus, dia tuh ngomong, aku berbahasa roh lebih banyak dari kamu semuanya. Artinya tiap hari dia sering sekali doa dalam bahasa roh. Tiap hari dia terus menggunakan karunia bahasa roh. Dia doa bukan dalam bahasa aslinya sendiri, tapi dia berdoa di dalam bahasa roh. Nah, ini penting sekali. Ya, saya pernah dengar Pastor Yonggi Cho bersaksi di gerejanya ada satu pengusaha. Nah, pada zaman itu yang namanya pengusaha kalau sudah akhir bulan ya, mau awal bulan itu nyiapin uang cash, uang kontan untuk gajian semua stafnya, semua karyawannya. Nah, waktu uangnya sudah disiapin semua, tiba-tiba sesuatu terjadi. Dicuri uang tersebut oleh pencuri. Wah, itu nilainya banyak sekali dan itu mengakibatkan kerugian yang berat sekali buat dia, buat bisnisnya, buat perusahaannya. Sehingga wah, dia hancur hati. Dia datang dan bercerita sama Pastor Yonggi Cho. Dan dia sudah speechless. Dia sudah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena dia gak tahu nanti gajiannya gimana. Staf dan karyawannya gimana. Dia gak ada uang cadangan di bank. Itu uang memang harus dibayarkan untuk salary para pegawainya. Sudah tahukah Anda? Pastor Yonggi Cho menyarankan satu hal. Pastor Yonggi Cho ngomong sama pengusaha itu. Kamu pergi ke bukit doa 3 hari. Dan selama 3 hari itu kamu doa. Kalau kamu sudah nggak tahu lagi apa yang kamu katakan, bahasa roh aja. Bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Itu yang dia lakukan selama 3 hari di bukit doa. Tiba-tiba saudaraku di rumahnya, di mana istrinya ada di situ karena dia yang di bukit doa, istrinya di rumah. Pintunya diketok, kedatangan tamu. Tahukah saudara siapa yang datang? Pencurinya. Pencurinya datang untuk ngembaliin uang curian. Lah ini aneh. Terus ditanya kok bisa gitu? Dia mulai cerita bahwa dia sudah sering mencuri. Dan biasanya nggak ada masalah apa-apa. Dia enjoy dengan hasil curiannya. Dia pakai untuk hidup, foya-foya dan macam-macam. Tapi kali ini sesuatu aneh terjadi. Uang curian yang ini setiap kali dia mau ambil, mau pakai. Itu kayak ada roh yang keluar dari uang itu dan mau bunuh dia. Dia kaget, dia taruh lagi uang itu. Terus dia mau pakai lagi uang itu, dia mau ambil lagi, itu kayak ada uangnya. Pencuri ini ngomong kayak ada spiritnya yang mau bunuh dia. Sehingga dia ketakutan, dia taruh uang itu. Jadi itu terjadi berulang-ulang sampai buat dia ketakutan dan kebingungan kok bisa seperti itu. Akhirnya dia ambil keputusan mengembalikan uang itu.
Begitu istri pengusaha ini dengar itu, dia langsung telepon suaminya dan ngomong, cepat pulang ke rumah. Ini pencurinya datang dan kembaliin uang curian. Begitu dengar langsung cepat-cepat balik ke rumah. Ketika ketemu, dia dengar pencuri itu cerita yang sama lagi. Dan kemudian pencuri itu tanya sama pengusaha ini, kok bisa seperti itu, gimana? Pengusaha itu cerita bahwa selama 3 hari dia bahasa roh, dia doa dalam bahasa roh. Di situ Roh Kudus bekerja. Setiap kali uang pengusaha ini mau diambil, itu Roh Kudus memprotek. Itu Roh Kudus yang bekerja sendiri memastikan tidak boleh ada yang menyentuh, aman, dan uang itu harus dikembalikan. Wah, ternyata ini kuasa Roh Kudus yang bekerja. Ketika pengusaha ini berdoa dalam bahasa roh, dia tidak tahu lagi bagaimana dia harus berdoa. Tapi ketika dia berbahasa roh, Roh Kudus yang take over, ambil alih doanya. Roh Kudus bekerja dengan cara yang di luar akalnya. Sudah tahu apa yang terjadi? Bukan hanya uang gajian itu dikembalikan, tetapi pencuri ini bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan setelah sekian tahun, akhirnya pencuri itu maju, sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, penuh Roh Kudus, dan jadi pendeta. Bukankah Roh Kudus itu nyata, dia hidup? Kalau saudara terus bangun hubungan dengan Roh Kudus seperti itu, maka Anda akan mengalami hal-hal yang di luar batasan saudara, di luar akal, kekuatan dan kemampuan saudara. Itu yang dia akan kerjakan di dalam kehidupanmu. Jadi mulai hari ini ya, ambil komitmen, sering-sering bahasa roh, sering-sering komunikasi sama Roh Kudus, ngomongan sama Roh Kudus. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, miliki waktu khusus bersekutu intim dengan Roh Kudus tiap hari. Jadi bukan hanya sepanjang hari kita diskusi dan ngomong sama Roh Kudus, tapi kita itu harus punya waktu kusuk. Kita itu fellowship, cuma isinya doa, pujian, penyembahan, firman, terus gak ada orang lain. Ini hanya berdua kita sama Roh Kudus. Hati kita ketemu hatinya Tuhan, pikiran kita terus fokusnya sama pikiran Tuhan. Dan di situ kita dibawa masuk dalam fellowship yang indah, persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Dan kita mengalami kepenuhan Roh Kudus yang luar biasa. Ini kita perlu punya. Dalam Alkitab kita bisa pelajari, Yesus sendiri punya waktu kusuk loh ya, untuk berdoa. Ya pagi-pagi buta, orang lain belum bangun, hari masih gelap. Tuhan Yesus sudah bangun dari tidur. Untuk apa? Berdoa, bersekutu intim dengan Roh Kudus. Ya, bahkan Alkitab juga mencatat semalaman. Yesus seringkali semalaman berdoa, bersekutu intim dengan Roh Kudus. Saudaraku, kalau Yesus saja merasa perlu untuk berdoa, punya waktu khusus untuk berdoa, apalagi kita. Kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Sediakan waktu minimal 1 jam sehari untuk berdoa, memuji, menyembah. Untuk firman Tuhan minimal 1 jam. Bisa lebih baik. 2 jam, 3 jam lebih baik. Karena Anda akan dibawa masuk di dalam greater level, dalam skala yang lebih besar, kepenuhan Roh Kudus, pengurapan Allah, saudara bisa alami di dalam kehidupan saudara. Ini akan membawa kita masuk ke dimensi yang belum pernah kita alami sebelumnya di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini saya tantang saudara yang selama ini jam doanya secara khusyuk belum ada. Ambil komitmen sama Tuhan, pastikan itu ada. Ada mungkin di antara saudara yang sudah ada waktu khusyuk sama Tuhan, tapi kadang ada, kadang nggak ada. Saya tantang saudara, ayo konsisten. Konsisten harus ada. Atau saudara yang mungkin waktunya untuk doa sama Tuhan cepet-cepetan cuma 15 menit, cuma setengah jam. Saya ajak sudah tingkatkan. Tingkatkan, nanti makin lama makin indah. Oke, kita kalau sama orang yang belum kenal, kita ngobrol itu kayak kaku ya. Awalnya 5-10 menit aja sudah kayak lama sekali. Tapi coba kita masing-masing punya
teman dekat, punya sahabat, orang yang cocok sama kita. Dan sama orang itu kita ngobrol bisa berlama-lama, bisa hahaha, bisa berjam-jam. Dan kita nikmati waktu yang indah, fellowship, persahabatan, hubungan itu kita nikmati. Seperti itu, bahkan lebih dari itu. Harusnya kita nikmati waktu bersama dengan Holy Spirit. Waktu bersama dengan Roh Kudus, persekutuan yang indah, yang intim, yang khusus sama Roh Kudus. Kalau Anda punya waktu seperti itu, saya mau ngomong sama saudara, mulai hari ini Anda akan terus bertumbuh di dalam kepenuhan Roh Kudus. Dalam karunia Roh Kudus yang tidak terbatas itu akan ditambah-tambahkan sampai berlimpah-limpah. Dan semua batasan-batasan Anda yang tadinya begitu sempit kecil, mulai saat ini diperbesar. Karena bagi Tuhan dan bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Mulai hari ini Anda akan dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Mengerjakan proyek-proyek yang lebih besar. Bahkan mengerjakan mujizat-mujizat yang lebih besar. Bersama dengan Tuhan, baik itu di dalam gereja kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kelompok usaha kita, maupun di dalam keuangan, maupun di dalam pekerjaan, di dalam setiap aspek hidup kita. Karena sekarang ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Nah, apa yang saya bagikan hari ini baru bagian pertama, ya, dan berikutnya nanti saya akan bagikan sama saudara bagian yang kedua. Ya, tentang bagaimana kita connect sama Roh Kudus, bagaimana kita berpartner bersama dengan Roh Kudus sehingga batasan-batasan kita diperbesar, sehingga kita bisa mengalami masuk dalam dimensi tanpa batas itu. Oke, jadi siapkan diri saudara karena kita akan going deeper and deeper bersama dengan Roh Kudus. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.